Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa sughl fahma amin ya rabbal alamin. Teman-teman mahasiswa sejarah peradaban Islam yang saya hormati. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan closing statement dari perkuliahan kita dalam satu semester ini. Maaf sebelumnya ya, karena kita belum bisa bertatap muka karena pandemi corona ini ya. Dan maaf saya belum bisa memberikan penjelasan tiap pertemuan ya, karena memang sulit ya perkuliahan lewat WA itu, karena saya harus nyalin tugas, harus baca WA itu, pokoknya waktunya itu habis ya hanya untuk membaca komen-komentar di WA ataupun untuk nyalin tugas-tugas yang saya berikan kepada teman-teman mahasiswa. Ya, langsung saja di sini saya akan menerangkan tentang sejarah peradaban Islam pada zaman Nabi di Mekah dan di Madinah sampai pada zaman Al-Khulafaur Rasyidun sampai dinasti Abbasiyah, Umayyah dan Abbasiyah. Kalau waktunya cukup ya. Ini ya. Di dalam pertemuan ini ya, saya tidak akan menjelaskan seluruh perjalanan Nabi Muhammad dari awal sampai akhir, enggak ya. Tapi saya poin-poinnya aja ya. Di sini saya akan menjelaskan poin-poinnya kenapa Nabi Muhammad itu ketika berdakwah kepada orang kafir Quraisy di Mekah ataupun di Madinah itu bisa sukses gitu ya. Kenapa ya? Karena ada strategi gitu ya. Karena gini, Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi seorang nabi, dia itu terkenal dengan sebutan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, gak pernah bohong gitu ya. Jadi Nabi itu sudah punya akhlak yang bagus ya, namanya aja Muhammad ya, terpuji gitu ya, orang yang terpuji ya. Makanya tidak mungkin dia itu tidak punya akhlak yang baik ya. Beda kalau zaman sekarang ya, namanya Muhammad akhlaknya jelek ya, beda ya. Gini, Nabi Muhammad itu pertama itu dia itu berdakwah di Mekah itu ya. Tapi ketika di Mekah dia itu agak sulit untuk menyebarkan agama Islam karena berbagai faktor gitu ya. Karena orang kafir Quraisy yang memang sangat sangat kental ya, tidak mau keluar dari doktrin-doktrin atau kepercayaan yang ada sebelum Nabi Muhammad datang untuk menyebarkan agama Islam. Orangnya kolot-kolot itu ya. Bahkan Nabi Muhammad sering mendapatkan ancaman dibunuh itu ya. Dia dilempari kotoran sudah biasa. Tapi Nabi Muhammad selalu bersabar. Kemudian dia pindah dari Mekah ke Madinah ya. Di Madinah itu Nabi Muhammad mendapatkan momentum yang bagus untuk menyebarkan agama Islam. Gak usah panjang lebar, intinya gini ya. Nabi Muhammad itu sukses menyebarkan agama Islam karena cara dakwahnya yang santun ya, yang ramah itu ya, bukan marah-marah, tapi santun, ramah ya. Benar-benar dia itu mempunyai strategi yang bagus ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah ya. Dengan hikmah dan dengan hikmah dan mau'izah hasanah, perkataan yang bagus itu ya. Sehingga orang-orang banyak yang terkesan dengan pribadi Nabi Muhammad SAW. Intinya gini ya, Nabi Muhammad itu ketika menyebarkan agama Islam itu tidak pernah memaksa gitu ya untuk orang-orang masuk Islam, tapi memang melihat pribadi yang bagus. Seperti contoh kayak gini ya, Nabi Muhammad itu
di dalam menyebarkan agama Islam pernah kita mendengar perang-perang yang dialami oleh Nabi Muhammad ya. Ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq ya, dan perang-perang yang lain ya. Anda bisa membaca ya proses terjadi perang, Anda bisa membaca sendiri di buku-buku ya. Tapi intinya gini ya, Nabi Muhammad ketika melakukan peperangan dengan orang-orang kafir Quraisy itu intinya ketika sudah menang itu bukan ketika sudah menang orang kafir Quraisy kalah itu dia itu tidak pernah memaksakan orang ya kafir Quraisy yang kalah untuk masuk Islam, nggak pernah. Tapi Nabi Muhammad itu melakukan peperangan ya karena dia itu pengen memberikan kebebasan ya kepada orang-orang Quraisy yang selalu mendapatkan tekanan dari pembesar-pembesar orang Quraisy, dipaksa ya. Jadi memberikan kebebasan kepada orang-orang Quraisy untuk memilih agama sesuai dengan hati nuraninya ya. Itu intinya kayak gitu ya, bukan memaksa agama. Kalau memaksa masuk agama Islam ya ketika terjadi perang kan semuanya dipaksa masuk Islam, tapi tidak ya. Tapi intinya Nabi Muhammad itu diterima, agama Islam diterima di Mekah ataupun Madinah itu karena akhlaknya Nabi Muhammad yang bagus ya. Karena Nabi Muhammad kan turun ke bumi dengan misi innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak ya, untuk menyempurnakan akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim ya. Akhlaknya Nabi itu ya paling bagus ya, tinggi ya, luhur akhlaknya. Itu ya tentang perang tadi ya. Kemudian ada lagi ya perjanjian Hudaybiyah. Ini perjanjian yang terjadi antara orang Islam dengan kafir Quraisy ya. Intinya terjadi gencatan senjata 10 tahun, tidak terjadi peperangan itu. Itu bagian dari strategi Nabi. Di dalam perjanjian Hudaybiyah itu ada sebuah perjanjian yang menurut orang awam ya, ataupun orang yang tidak punya strategi di dalam berdakwah itu dianggap apa ya, merugikan itu ya. Isinya perjanjian itu apa? Perjanjian Hudaybiyah itu salah satunya orang Islam, orang kafir, orang Islam yang orang yang masuk Islam kemudian tidak mendapatkan restu dari ayahnya, maka tidak boleh masuk Islam, intinya gitu ya. Kemudian orang kafir orang Islam yang pengen murtad itu diperbolehkan ya. Orang Islam yang pengen murtad itu diperbolehkan. Tapi kalau orang kafir pengen masuk Islam tetapi tidak diperbolehkan oleh orang tuanya, itu tidak boleh. Itu kan sekilas merugikan orang-orang Islam ya, karena orang Islam yang ada di Madinah kemudian pengen murtad ke Mekah diperbolehkan. Tapi kalau orang kafir ya, di Mekah yang pengen masuk Islam kalau tidak mendapatkan restu dari ayahnya itu tidak diperbolehkan. Itu sekilas sangat merugikan ya. Tapi selama 10 tahun kejahatan senjata itu ya, Nabi Muhammad melakukan berbagai manuver ya. Salah satunya dia itu selalu mengirim surat kepada para pejabat, para pembesar, pada raja mengenai Islam. Jadi selama 10 tahun itu Islam itu dibiarkan untuk agama Islam itu diberi kelonggaran untuk dilakukan diskusi. Jadi orang kafir Quraisy itu bebas, seluruh orang itu bebas untuk melakukan diskusi tentang apa itu Islam ya. Akhirnya setelah berdiskusi panjang memikirkan hakikat dari agama Islam itu, banyak yang sadar, oh ternyata Islam itu agama yang benar ya. Itu adalah tujuan dari perjanjian Hudaybiyah yang sekilas itu merugikan orang-orang Islam ya. Karena ya tadi ya, termasuk orang Islam tidak boleh haji ya, tidak boleh berkunjung ke Ka'bah itu ya. Sekilas merugikan, tapi strategi Nabi Muhammad itu yang bagus, makanya akhirnya selama 10 tahun kejahatan senjata itu banyak orang yang masuk Islam. Bahkan sebagian besar dari Jazirah Arab itu masuk Islam ya. Kalau orang yang nggak tahu strategi kita kan mungkin ini, Nabi Muhammad kayak gitu mungkin ya. Atau orang yang nggak tahu strategi itu dianggap ini sangat merugikan orang Islam gitu ya. Mungkin ya orang-orang itu tidak
paham tentang strategi ya, sangat merugikan agama Islam. Ini pemimpin yang zalim karena membiarkan orang Islam kembali ke kafir, atau orang kafir tidak boleh masuk Islam ya. Dianggap pemimpin yang zalim karena ya memang strategi itu. Zaman sekarang kayak gitu ya, nggak paham strategi, sedikit-dikit ya harus kembali kepada syariat Islam, kemudian berteriak takbir gitu ya, karena nggak paham strategi itu ya. Jadi Islam itu hampir diterima di seluruh Jazirah Arab itu karena memang pertama akhlak Nabi Muhammad yang baik ya, yang bagus, yang luhur ya. Kedua karena strategi Nabi Muhammad di dalam menyebarkan agama Islam itu ya sangat bagus itu ya. Itu intinya ya. Jadi Islam bisa diterima di Jazirah Arab itu karena pertama akhlaknya Nabi Muhammad yang baik dan strategi Nabi Muhammad yang bagus. Lanjut gini, kalau mendengar akhlak Nabi itu saya sering mendengar cerita-cerita itu ya, ketika Nabi Muhammad itu dimusuhi, mau dibunuh ya, banyak orang kafir Quraisy itu yang tidak suka ya, merasakan pembunuhan, tapi Muhammad itu tidak pernah marah ya. Bahkan yang marah itu malah gunung ya, gunungnya marah ya, hai Nabi Muhammad, kalau kamu menghendaki saya itu jatuh ya, gunung itu hancur gitu ya, maka gunung itu akan dihancurkan oleh malaikat ya. Malaikat ngomong, hai Muhammad, kalau kamu menghendaki gunung itu hancur, maka sekarang saya hancurkan biar menimpa orang-orang yang durhaka terhadap kamu. Tapi Nabi Muhammad bilangnya gimana? Dia nggak sombong ya, nggak sana malaikat hancurkan gunung dan bunuh orang-orang kafir, tidak. Tapi dia bilang gini, saya itu diciptakan, diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini bukan untuk melaknat gitu ya, bukan untuk melaknat atau menghakimi orang, tapi saya itu diturunkan di muka bumi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi diturunkan di bumi itu untuk merahmati ya, memberikan jalan lurus ya, memberikan syafaat itu, biarlah siapa tahu sekarang dia itu tidak bisa menerima Islam, tapi anak-anaknya nanti akan ada yang menerima Islam. Itu pikirannya kayak gitu ya. Beda zaman sekarang itu, sekarang banyak orang dikit-dikit laknat ya, dikit-dikit jadi panitia surga ya, dia bisa mengelis ya, membuat daftar-daftar orang yang masuk surga. Nabi enggak ya, akhirnya akan terbukti ya. Seperti contoh anaknya Abu Jahal kan kita tahu ya, dia itu sangat musuh Nabi, tapi anaknya Ikrimah bin Abu Jahal itu orang yang bagus ya, orang yang termasuk orang yang meriwayatkan hadis itu ya, orang yang selalu melakukan peperangan melawan orang-orang kafir ketika zaman Al-Khulafaur Rasyidun. Ikrimah bin Abu Jahal. Ada lagi Abu Lahab. Abu Lahab itu kan sampai dinas di dalam Al-Quran karena melawan Nabi ya, tabbat yada abi nabi wa tab. Langsung selanjutnya dihafalin sendiri lah. Anaknya Durrah bin Abu Lahab itu juga orang yang taat di dalam mengamalkan agama Islam. Ada orang yang bernama Khalid bin Hirah. Itu Khalid sangat benci terhadap Nabi, tapi anaknya Khalid bin Walid ya, yang menjadi panglima di dalam menyebarkan agama Islam, panglima perang di dalam menyebarkan agama Islam itu. Ada juga Hindun bin Utbah itu yang memakan jantungnya Sayyidina Hamzah ketika meninggal dunia, tapi dia kemudian Islam ya. Ada Wahsy bin Harb yang membunuh Sayyidina Hamzah, tapi kalau Hindun bin Utbah yang memakan jantung Sayyidina Hamzah, kemudian masuk Islam semuanya karena tadi ya, melihat dan menyadari betapa indahnya Islam dan betapa baiknya akhlak Nabi Muhammad SAW itu ya. Itu jadi kesuksesan dari Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam ya, karena akhlaknya yang baik, strateginya yang bagus ya. Karena gini ya, seandainya Islam itu bukan disebarkan oleh Nabi Muhammad, itu mungkin Islam tidak bisa diterima ya. Meskipun agamanya Islam itu benar, tapi kalau yang membawa itu gak benar kan, akhirnya orang itu banyak yang tidak terkesan. Tapi karena Islam agama yang benar, yang bagus, yang lurus, kemudian yang membawa itu
Nabi Muhammad kan. Makanya bagus ya, karena orang itu cerminnya pertama Nabi dulu. Ibaratnya gini ya, Islam itu kalau yang mengajarkan, menyebarkan itu bukan orang ahlinya akan semakin semerawut itu ya. Ibaratnya gini ya, pistol itu kalau yang nyekel bukan ahlinya kan malah bunuh orang lah, kayak gitu ya. Itu bagian dari dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian saya lanjut ya, ini sedikit aja ya, yang penting poin-poinnya gitu ya. Kalau sejarah Nabi Muhammad dari awal sampai akhir kan bisa baca Sirah Nabawi. Saya punya bukunya setebal sekitar 800 halaman, bisa dibaca ya. Kemudian pada zaman Al-Khulafaur Rasyidun ya. Nah, jadi gini ya, setelah Nabi Muhammad meninggal dunia itu kemudian terjadi keguncangan politik ya. Siapa yang mengganti Nabi Muhammad setelah beliau meninggal dunia? Kemudian yang terpilih siapa? Sayyidina Abu Bakar ya. Meskipun Sayyidina Abu Bakar itu terpilih ya, tapi yang milih itu bukan bukan keluarganya sendiri itu ya, tapi yang memilih adalah kesepakatan antara orang-orang Ansor dan Muhajirin ya. Itu mirip demokrasi gitu ya, atau musyawarah untuk mufakat kan itu ya. Jadi setelah orang-orang Ansor dan orang-orang Muhajirin itu sepakat, yang menjadi pemimpin setelah Nabi Muhammad meninggal dunia itu yaitu Abu Bakar As-Siddiq, karena ya beliau termasuk orang yang paling dekat dengan Nabi. Dia juga mertuanya Nabi, umurnya juga sama, termasuk asabikunal awalun ya. Nabi Muhammad dengan Abu Bakar umurnya itu selisih 2 tahun atau 3 tahun itu ya. Itu yang menjadi pertimbangannya ya. Jadi ini khalifah itu artinya kan pengganti ya, pengganti Nabi Muhammad SAW, pengganti Nabi Muhammad SAW untuk memimpin Islam gitu ya. Intinya kayak gitu secara istilah ya, kayak gitu ya. Jadi yang dimaksud khalifah itu bukan berarti harus khalifah itu artinya kan pengganti ya. Pengganti Nabi itu kemudian menjadi bebas ya. Bagaimana model cara memilihnya seorang pemimpin itu menjadi bebas ya, khalifah. Nanti saya terangin aja. Selanjutnya ada Sayyidina Umar bin Khattab ya. Sayyidina Umar bin Khattab ini dipilih ya oleh Sayyidina Utsman ya, karena memang Sayyidina Umar itu orang yang senior gitu ya, punya sifat yang tegas ya, yang terkenal dengan orang yang sangat adil itu ya. Dan Sayyidina Umar ketika dipilih menjadi seorang khalifah ya, itu tidak serta-merta Abu Bakar As-Siddiq itu milih Sayyidina Umar, enggak. Dia itu kemudian diskusi dengan teman-teman, dengan para sahabat, bukan teman-teman ya, dengan para sahabat ya. Bagaimana kalau saya milih Umar ya? Ternyata sahabat ya udah, Umar aja tidak apa-apa ya. Dia memang terkenal orang yang wirai ya, orang yang tegas, orang yang adil ya. Itu ya. Sayyidina Umar meninggal dunia, kemudian diganti Sayyidina Utsman ya. Sayyidina Utsman ini terpilihnya itu ya beda dengan model Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Utsman itu tuh dipilih ketika terjadi perundingan 6 sahabat yang dipilih oleh Sayyidina Umar. Ada Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Zubair bin Awan, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf ya. 6 orang itu yang berhak menjadi seorang pemimpin setelah Sayyidina Umar meninggal dunia. Kemudian terjadi diskusi musyawarah untuk mufakat, akhirnya yang diterima yaitu Sayyidina Utsman itu. Kemudian Sayyidina Ali ya. Sayyidina Ali itu terpilih menjadi seorang khalifah setelah terjadi kegoncangan politik pada zaman Sayyidina Utsman. Ya. Goncangan politik apa? Sayyidina Utsman itu memimpin selama 12 tahun. Yang 6 tahun itu dia itu puncak kejayaan gitu ya, puncak kejayaannya. 2 tahun kemudian puncak kemunduran. Kenapa dikatakan puncak kemunduran? Karena memang pada waktu itu Sayyidina Utsman sudah tua, yang menggerakkan kepemerintahan adalah Marwan bin Hakam ya, yang dianggap Marwan bin Hakam itu tidak cocok menjadi seorang pemimpin ya. Kenapa? Karena dia itu baru aja masuk Islam ketika zaman
ketika peristiwa Fathul Makkah ya. Peristiwa Fathul Makkah itu peristiwa yang sangat bagus sekali ya. Nah, ya oke, ini karena ambil adzan saya singkat aja ya. Sayyidina Ali itu ketika terjadi kegoncangan politik gitu ya. Sayyidina Utsman meninggal dunia karena terjadi pemberontakan ya. Kenapa memberontak? Karena menganggap Sayyidina Utsman itu sudah tidak adil lagi menjadi seorang pemimpin. Dia itu bersifat nepotisme. Kemudian terjadi pemberontakan ya. Ingat ya, ketika sebuah wilayah negara itu terjadi ketidakpuasan, solusinya bukan untuk memberontak ya, ataupun demo di mana-mana, bukan ya. Tapi ya solusinya adalah pendekatan persuasif itu ya, atau diskusi gitu ya. Karena kayak zaman Sayyidina Utsman itu, orang itu tidak puas, kemudian ada seorang provokator yang menggerakkan massa, kemudian Sayyidina Utsman terbunuh ya, karena ada provokator yang menggerakkan massa atas tuduhan Sayyidina Utsman itu tidak adil ya, nepotisme. Dia itu memilih saudara-saudara menjadi seorang pemimpin, saudara-saudaranya menjadi wali kota, gubernur. Sebenarnya nggak masalah kita memilih saudara kita menjadi wali kota, gubernur. Yang penting saudara-saudaranya itu yang dipilih ya adil ya, amanah, tanggung jawab. Ya, ternyata ada oknum saudaranya Sayyidina Utsman yang kurang baik, akhirnya digeneralisasi Sayyidina Utsman itu menjadi seorang yang pemimpin yang tidak baik. Padahal Sayyidina Utsman itu punya punya jasa yang baik ya, jasa yang bagus ya, termasuk menyebarkan agama Islam sampai hampir jazirah Arab semuanya. Dan yang paling fenomenal yaitu dia itu membukukan Al-Quran ya menjadi 5 yang kemudian dikirim ke Kufah, ke Mekah, ke Madinah, ke Basrah ya. Itu ya yang kemudian dinamakan Mushaf Utsmani itu ya. Ya, Sayyidina Ali itu terpilih ketika terjadi goncangan politik ya. Tidak ada orang yang dianggap berpengaruh ya, bisa memegang tanggung jawab ya, yang punya power, kekuatan selain Sayyidina Ali. Akhirnya Sayyidina Ali menjadi seorang pemimpin atas desakan masyarakat Madinah itu ya, karena terjadi kegoncangan politik ya. Tapi kemudian Sayyidina Ali yang dibayar oleh hampir sebagian umat Islam, kemudian juga dia diturunkan atas nama umat Islam juga ya, dibayar atas nama umat Islam di masjid, kemudian diturunkan atas nama umat Islam ya. Untuk Sayyidina Ali ya. Kemudian Sayyidina Ali juga mendapatkan imbas ya. Kemudian imbas dari situasi politik yang tidak menentu pada zaman Sayyidina Utsman. Dia itu dianggap tidak becus memimpin karena tidak bisa menghakimi atau mengadili orang-orang yang membunuh Sayyidina Utsman. Padahal yang membunuh Sayyidina Utsman itu kan banyak ya, karena pemberontakan ya. Untuk lagi-lagi ya, orang-orang yang membawa politik demi misinya masing-masing gitu ya, atas nama agama membawa politik demi kepentingannya masing-masing ya. Intinya gini ya, dari sekian 4 Al-Khulafaur Rasyidin itu cara memilihnya itu secara demokrasi gitu ya. Meskipun yang model demokrasinya kan ada voting gitu ya, ada musyawarah untuk mufakat gitu ya. Kalau di Indonesia itu kan demokrasinya secara voting gitu ya, memilih ya, setiap satu orang punya hak pilih. Tapi pada zaman Al-Khulafaur Rasyidin itu semuanya itu secara demokrasi, bedanya ada yang musyawarah untuk mufakat ya. Jadi orang yang dianggap punya wewenang, punya power, punya kekuatan ya, punya akhlak yang baik ya, itu boleh mempunyai otoritas untuk memilih gitu ya. Jadi sama-sama demokrasi ya, beda cara memilihnya ya. Sayyidina Abu Bakar kesepakatan Muhajirin dan Ansor, Sayyidina Umar atas petunjuk Sayyidina Abu Bakar tapi sudah konsultasi dengan para sahabat. Sayyidina Utsman tadi membentuk 6 orang yang berhak memilih ya, berhak menjadi seorang pemimpin. Kemudian diskusi Sayyidina Utsman yang dijadikan khalifah. Kemudian Sayyidina Ali ya, dia dibaiat oleh sebagian besar umat Islam ya. Di dalam pemerintahan Sayyidina Ali itu nanti terjadi banyak pergolakan politik ya. Ada perang Jamar, ada perang Siffin, nanti saya jelasin itu ya. Intinya kayak gitu ya. Kalau pengen bagaimana terbentuknya pemerintahan Al-Khulafaur Rasyidun, puncak kejayaan, apa-apa yang dicapai itu nanti bisa dibaca gitu ya. Tapi saya
akan menjelaskan intinya kayak gitu ya. Jadi khalifah itu seorang pemimpinnya itu bebas ya, boleh bentuknya raja, boleh presiden, yang penting adil. Wa in tahkumu bainan nas antahkumu bil adil. Jadi intinya pemimpin itu adil, tanggung jawab, amanah ya. Yang penting kayak gitu ya, bebas bagaimana cara memperoleh pemimpin, bagaimana model pemerintahan itunya bebas ya. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bisa dilanjutkan ke sesi yang ke 3, 4, 5 nanti ya. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.